Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas sebuah kasus kekerasan terhadap anak yang sangat menyayat hati dan mengundang pertanyaan sangat besar. Sejauh mana kita benar-benar memahami pentingnya hak dan perlindungan anak? Pada Rabu 9 Oktober 2024, terjadi kasus di wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, di mana seorang anak berusia 4 tahun menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya sendiri. Berdasarkan laporan resmi dari Polresta Sleman, pelaku melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban mengalami luka parah dan harus menjalani operasi kandung kemih. Jujur, saat membaca berita ini, rasanya saya seperti campur aduk sekali. Sedih iya, marah iya, dan gak habis pikir. Tapi daripada hanya menyalahkan, aku ingin kita semua belajar melihat dari sisi yang lebih luas lagi. Menurut saya pribadi, kekerasan terhadap anak adalah bentuk kegagalan manusia dalam menjaga amanah. Anak-anak bukan sekedar tanggung jawab biologis, tapi amanah dari Tuhan yang harus dijaga dengan penuh cinta dan kesabaran. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Sedangkan pelaku dalam kasus di Sleman ini dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu perubahan atas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak dapat dihukum hingga 15 tahun di penjara jika perbuatannya menimbulkan luka berat. Jadi kekerasan terhadap anak bukan cuma masalah moral, tapi juga tindak pidana serius yang melanggar hak asasi manusia. Kalau kita lihat dari perspektif hak anak, Indonesia sudah punya dasar yang sangat kuat, baik dari hukum nasional maupun internasional. Negara kita telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, Convention of the Rights of the Child, melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 yang berisi 4 prinsip utama, yaitu yang pertama ada non-diskriminasi. Semua anak tanpa terkecuali punya hak yang sama untuk saling melindungi. Yang kedua ada kepentingan terbaik anak, the best interest of the child. Setiap keputusan orang dewasa harus mengutamakan kesejahteraan pada anak. Yang ketiga ada hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Yang terakhir ada hak untuk berpartisipasi. Anak berhak menyampaikan pendapat dan didengar dengan seusianya. Tapi, yang terjadi di lapangan, prinsip-prinsip ini sering diabaikan, bahkan oleh orang terdekat anak itu sendiri. Kita semua punya peran penting dalam melindungi anak-anak di sekitar kita. Untuk orang tua dan pengasuh, yuk kita mulai terapkan pola asuh positif. Tanpa kekerasan, tanpa bentakan, tanpa pukulan. Anak yang berbuat salah bukan perlu dipukul, tapi perlu diarahkan dengan kasih sayang. Untuk masyarakat di sekitar kita, kalau kita melihat tanda-tanda kekerasan pada anak, jangan diam saja. Kalian bisa laporkan ke kepolisian terdekat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau layanan SAPA 129 yang bisa dihubungi langsung untuk pengaduan kekerasan anak. Ingat, satu laporan kecil bisa menyelamatkan satu masa depan. Nah, kasus di Sleman ini jadi pengingat bahwa di balik setiap berita tentang kekerasan, ada seseorang anak yang sedang menanggung luka, baik secara fisik maupun batin. Dalam pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, dan perlakuan salah dalam bentuk apapun. Jadi mulai sekarang, yuk kita jadi bagian dari solusi, jaga anak-anak di sekitar kita, bantu edukasi untuk orang lain, dan jangan takut untuk bersuara saat melihat ketidakadilan. Karena perlindungan anak bukan hanya tugas negara, tapi tanggung jawab kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kita semua bisa sama-sama menciptakan Indonesia yang ramah anak, di mana setiap anak bisa tumbuh dengan aman, bahagia, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.